damai sejahtera yang berasal dari Tuhan kita kembali kita terima di dalam hidup kita sebagai penyegar jiwa dan semangat kita untuk dapat mempersiapkan diri kita di dalam menyampaikan renungan di ibadah KAKR di minggu ini. Saudaraku, mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan, karena kekuatan kita selalu berasal dari sumber kekuatan itu sendiri adalah dari Tuhan kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan pertolongan-Mu mengizinkan kami kembali untuk mempersiapkan diri kami memahami firman Tuhan. Mampukan kami Bapa dari pertolongan Roh-Mu yang berkuasa dan bekerja bagi diri kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 45 sampai dengan 54. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filisti itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentera orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, tetapi di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin ini bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke arah barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Lalu Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang Filisti melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorai lalu mengejar orang-orang Filisti sampai dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saaraim sampai Gad dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari pemburuan hebat atas orang Filistin, lalu menjarah perkemahan mereka. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem, tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya ke dalam kemahnya. Demikian pembacaan firman Tuhan yang kami bacakan di ibadah KKR di minggu ini dengan tema Daud mengalahkan Goliat. Shalom dan damai sejahtera tetap menyertai setiap anak-anak Tuhan yang selalu rindu untuk menerima dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Untuk perenungan firman ini, satu hal yang mengantarkan kita masuk ke perikop kita adalah bagaimana kita hidup memiliki relasi dengan orang lain. Hidup kita dengan orang lain tidak akan sama. Tidak mungkin orang lain bisa menjadi seperti diri kita sendiri, dan tidak mungkin kita menjadikan diri kita sendiri seperti orang lain.
Artinya ini saya angkatkan, perbedaan itu membawa kita ke dalam sebuah kekayaan akan karya Tuhan. Sehingga mengajar kita dan mengingatkan kita agar setiap adanya perbedaan, kita tidak boleh meremehkan orang lain. Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh angkuh, kita tidak boleh tinggi hati, bahkan kita tidak boleh memiliki sifat iri hati. Karena sifat-sifat demikian, kalau kita tunjukkan sikap ataupun sifat keakuan kita yang tidak berkenan di mata Tuhan, akan memicu sebuah konflik. Dan konflik itu akan bisa lebih besar lagi kapasitasnya hadir bagi kehidupan manusia, yaitu adanya pertikaian, adanya perkelahian, dan lain sebagainya. Di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita mampu menunjukkan sikap yang benar, yaitu menata hati kita. Kembali kita ke dalam diri kita secara pribadi, bagaimana kita melihat dengan mata kita, bagaimana kita berbicara dari hati yang paling dalam, bagaimana kita menempatkan diri kita, menentukan sikap langkah yang lebih baik lagi, agar dalam relasi kita dengan manusia ataupun dengan teman-teman kita, mengarahkan kita dan membangun relasi itu lebih baik lagi. Semuanya itu kembali kepada ajaran firman Tuhan, terlebih untuk renungan kita di hari Minggu ini. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat 1 Samuel pasal 17, terkhusus ayat 45 sampai dengan ayat 54, tidak semena-mena Daud langsung marah, langsung mengambil batu, langsung mengayunkan umban batunya, tapi semua itu memiliki sebab akibat. Orang bisa marah, tentu apa penyebabnya dia marah. Orang bisa berkelahi ataupun berantam ataupun mengalami pertikaian. Semua itu ada sebabnya. Tidak mungkin orang serta-merta langsung marah, langsung memukul orang lain. Itu tidak masuk di akal. Tapi pada kesempatan ini kita melihat di perikop kita, ketika Daud berkata kepada orang Filisti itu, bahwa pernyataan Daud ini tentu ada sebabnya. Ini boleh kita baca dari ayat sebelumnya yang menjadi perikop di dalam renungan kita di minggu ini. Kalau kita melihat bagaimana sosok Goliat ataupun orang Filistin yang selalu mengolok-olok orang Israel, yang selalu menganggap orang Israel tak berdaya dan tidak memiliki kemampuan apa-apa, termasuk meremehkan Daud. Tapi bagaimanapun itu perlakuan orang Filisti yang mengandalkan kemampuannya dalam peperangan, memiliki peralatan yang masuk di akal bisa mengalahkan orang Israel, yaitu mereka datang dengan pedang, mereka datang dengan tombak, mereka datang dengan lembing. Berarti ketika mereka memiliki peralatan-peralatan untuk berperang dengan kemampuan perang yang mereka miliki, mereka yakin mereka pasti akan menang. Berarti mereka sudah menunjukkan sikap tinggi hati bagi orang-orang Israel dan Yehuda. Tapi apa yang disampaikan oleh Daud di perikop kita ini adalah, sehebat apapun itu manusia dengan kekuatannya, ketika manusia itu datang dengan kekuatan Allah, bagaimanapun kekuatan manusia bertemu dengan kekuatan Allah, pasti tidak akan bisa dilawan. Tidak akan bisa dihadapi ketika kita memiliki kemampuan kita sebagai manusia. Tapi kekuatan Allah itu tidak ada tandingnya bagi kehidupan manusia. Hal ini terbukti ketika Daud berkata kepada orang Filisti bahwa dia datang di dalam nama Tuhan, Allah orang Israel, Allah yang Daud percayai, di mana di dalam perjalanan kehidupan Daud, secara pribadi Daud meyakinkan dirinya bahwa pengalaman demi pengalaman yang dihadapi oleh Daud, besar sekali pertolongan Tuhan yang dia terima atas kuasa dan kebaikannya. Maka pada kesempatan ini bukan sombong Daud mengatakan bahwa dia datang di dalam nama Tuhan, tapi dia menyatakan keyakinan dan motivasi yang begitu kuat bahwa kemenangan itu tetap ada di pihak Tuhan.
Orang Israel memiliki Tuhan. Bagaimana gaungnya mereka menyuarakan kepada orang Filisti bahwa penyertaan Tuhan itu akan memberikan kemenangan kepada mereka. Sehingga Daud berkata kepada orang Filisti, saatnya itu akan dia buktikan. Saatnya dia akan memberikan satu tindakan atas pertolongan Tuhan untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Hal ini boleh nanti disampaikan dengan cara apa Daud mengalahkan Goliat. Bagaimana cara Daud tetap menomorsatukan iman pengharapan kepada Tuhan. Jadi ada 3 hal yang ditunjukkan Daud dalam sikapnya untuk mengalahkan orang Filisti. Yang pertama, keyakinan Daud kepada Tuhan. Ini sudah terbukti dari pengalaman hidup Daud. Yang kedua, yaitu dia percaya bahwa Allah ada di pihaknya. Dan yang ketiga, yaitu Daud memiliki keahlian memakai alih-alih. Dari 3 hal inilah yang akan kita kembangkan untuk dapat kita sampaikan di dalam kebaktian KKR tersebut. Bagaimana kita mengangkat sebuah keyakinan? Kalau kita memiliki keyakinan, Yesus katakan, jika engkau memiliki keyakinan hanya sebesar biji sesawi saja, kamu akan bisa memerintahkan gunung itu untuk bergerak sesuai dengan imanmu kepada Tuhan. Ini mengingatkan kita bagaimana kita percaya kepada Tuhan, keyakinan itu menjadi satu kekuatan kepada kita. Adik-adik kita juga mereka diajak untuk bertumbuh, untuk memiliki iman kepada Tuhan. Karena ketika iman itu menggerakkan hati mereka, bahwa yang kedua seperti kami sampaikan, Allah selalu ada di pihak kita. Kalau kita beriman kepadanya dan hidup setia dan hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang setia di hadapan Tuhan. Hal inilah yang disampaikan oleh Daud. Terus yang ketiga saudaraku, pada saat ini juga adik-adik kita pasti banyak memiliki kemampuan, talenta. Talenta itu mereka pakai untuk hal yang baik. Talenta itu mereka pakai untuk memberikan kemenangan di pihak Tuhan, memuliakan nama Tuhan, menjadikan nama Tuhan termasyhur oleh kemampuan mereka dari talenta-talenta yang mereka miliki. Kenapa mesti demikian? Karena talenta itu adalah pemberian Tuhan bagi setiap orang. Dan itu kita tunjukkan untuk menyatakan bahwa kehebatan dan luar biasa sekali cara Tuhan bekerja bagi setiap orang yang percaya. Demikianlah adanya kalau kita membaca dari kitab Mazmur 118 ayat 5-12 di dalam bacaan remaja kita di minggu ini. Bagaimana Daud menunjukkan rasa syukurnya yang begitu besar kepada Tuhan. Karena Daud merasakan bagaimana lawatan, penyertaan, kemenangan yang Tuhan berikan bagi dirinya sendiri. Sehingga itu dia ungkapkan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Sehingga di dalam ibadah KKR di minggu ini, kita mengajak adik-adik kita, baik pelayan KKR, bagaimana kita menunjukkan kemenangan demi kemenangan di dalam hidup kita. Karena ada penyertaan Tuhan. Karena ada pengalaman pribadi kita yang begitu dekat dengan Tuhan. Karena kita rasakan secara pribadi begitu dekat dan baiknya Tuhan itu menolong kita dan memberikan solusi yang terbaik bagi perjalanan hidup kita di dunia ini. Demikianlah adanya firman Tuhan yang bisa kami sampaikan. Kiranya firman ini kembali dipersiapkan dan disampaikan buat adik-adik kita. Dan orang yang memiliki iman kepada Tuhan akan selalu merasakan bahwa di dalam dirinya Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Kalau itu terjadi bagi kehidupan kita, tidak ada keraguan dan ketakutan. Kita berjalan dalam pimpinan Tuhan. Dalam pimpinan Tuhan itu kita berjalan, kita memiliki kemampuan yang Dia berikan untuk kita nyatakan sebagai ungkapan syukur dan memuliakan nama Tuhan dari talenta dan kemampuan setiap pribadi. Demikian firman ini kami sampaikan, kiranya menjadi berkat dan kemampuan kita mendalami firman ini lebih dalam lagi. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur buat lawatan-Mu Tuhan. Izinkan setiap pelayan KKR yang melayani di minggu ini, mereka dimampukan dari kesehatannya, dari hikmat yang mereka miliki. Semua Tuhan sempurnakan agar mereka dibimbing oleh kebaikan-Mu untuk dapat melayani di ibadah KKR, agar senantiasa nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berharap. Amin.